bergabung dalam ibadah online kita saat ini. Apa kabarnya kalian di rumah sana? Kami di sini berharap kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat, sehat jasmani dan sehat rohani ya. Bersyukur sekali jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun kita belum bisa sama-sama ada di ruangan ini nih, belum bisa sama-sama tatap muka, belum bisa. Tapi kami di sini percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Karena hanya dengan pertolongan Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus, kita semua dimampukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. So, saat ini saya mengajak teman-teman pemuda, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kalian, yuk sama-sama kita menyanyikan betapa indahnya kasih Tuhan bagi kita. Seindah siang disinari terang, demikian pula cara Tuhan mengasihi saya dan mengasihi kalian. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tanpa ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kawan, mari kita terus menyanyikan kasih setia Tuhan dengan tidak jemu-jemu, karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kita rasakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, mari kita satukan hati kita bawa ibadah kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Bapa. Tuhan persatukan hati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami hari ini ya Bapa. Kiranya setiap hal yang boleh terjadi dalam ibadah ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jaringan-jaringan yang akan kami pakai ya Bapa. Berkati juga alat-alat yang akan kami pakai ya Bapa. Biarlah ibadah-Mu hari ini berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Bapa pendetanya yang akan membawakan firman-Mu nanti ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang mau senantiasa mencurahkan hikmat akal budi kepadanya, agar setiap kata-kata yang dia sampaikan ya Bapa dapat tersampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
Ini doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pemuda pada hari ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini pengurus pemuda memberikan kita tema yang akan sama-sama kita bahas, sama-sama kita pelajari, yaitu facing the unknown. Menghadapi sesuatu hal yang tidak kita tahu. Kita tahu nih akan ada hari esok, tapi di sisi lain kita nggak tahu hari esok itu akan kayak gimana. Sama halnya ketika kita berbicara soal masa depan. Sebagai manusia, sebagai kaum muda, tentunya kita semua memiliki obsesi akan masa depan kita yang cemerlang, akan masa depan kita yang luar biasa, akan masa depan kita yang bahagia. Namun, kita juga diperhadapkan kepada kenyataan bahwa kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Contoh paling real adalah saat ini. Saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita mau ingat lagi ke belakang, sekitar 4-5 bulan yang lalu, kita masih baik-baik saja. Kita masih bisa ada di ruangan ini sama-sama beribadah. Kita masih bisa jalan-jalan sama teman-teman kita, sama keluarga kita, masih bisa liburan. Lalu sekarang kita harus menghabiskan hari-hari kita di rumah. Tujuannya sih baik, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Siapa yang tahu akan kejadian kayak gini? Kalian kebayang gak sih? Someday kita bakal kayak gini. Lalu bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani melalui hambanya Bapak Pendeta Alexander Urbanas dari GKI Harapan Jaya. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana seharusnya pemuda Kristen mempersiapkan masa depannya. Bagaimana sikap pemuda Kristen dalam merespon hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Dan bagaimana pemuda Kristen menjaga mental ketika diperhadapkan dengan ketidakpastian hidup. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup, seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Sadar nggak sadar, kita merasa bahwa kita memiliki kendali besar atas masa depan kita. Dan yang hal nggak enaknya, ketika masa depan kita, ketika rencana kita, ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, kita cenderung menyalahkan Tuhan. Untuk itu kawan, hari ini, saat ini, saya mau mengajak kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengakui kesombongan kita, segala kesalahan yang berulang kali kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Dia, kita mohon bimbingan Dia dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi.
Teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mau bilang sama Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan adalah hal yang paling kita rindukan. Rekan muda, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini kita bersama akan menerima berita anugerah yang pada hari Minggu ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22, yang mengatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Kawan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau ungkapkan kerinduan kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan dan lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku Rekan muda, sesaat lagi kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu, kami boleh melakukan ibadah walaupun masih secara online. Tetapi biarlah tidak mengurangi kekhusyukan kami di dalam menjalani ibadah ini. Sesaat lagi kami akan bersama membaca berita firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh membaca dan mendengarkan dan juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan muda, bagian bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian bagian bacaan kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan muda,
muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama belajar atas firman Tuhan di dalam sebuah tema ibadah Facing the Unknown. Jadi di dalam tema ini rekan-rekan muda kita bersama ingin belajar bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui atau kita tidak kenal. Ya, tema kita kurang lebih pada kesempatan hari ini ingin mengatakan demikian. Salah satu ciri keterbatasan manusia adalah dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah salah satu ciri bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita bisa mempersiapkan atas hal-hal yang mau kita lakukan mungkin. Besok kita mau berangkat kerja menggunakan pakaian apa, berangkat jam berapa, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Tetapi belum tentu apa yang sudah kita persiapkan akan benar-benar sama dalam kenyataannya. Dan kita tidak tahu sebetulnya apa yang benar-benar akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini sekali lagi rekan muda menandakan keterbatasan diri kita sebagai manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keterbatasan dan ketidaktahuan ini, lalu bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan kita kalau begitu? Di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, di tengah-tengah panggilan dari rekan-rekan muda yang mungkin bekerja, sekolah, atau apapun yang dilakukan. Bagaimana cara kita kemudian bisa menghadapi sesuatu hal yang kita tidak tahu persis? Apalagi bicara tentang masa depan. Tapi saya yakin rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan muda di sini adalah rekan-rekan yang pasti merancang masa depan, mempersiapkan. Dan kalau kita merancang dan mempersiapkan, artinya kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Karena dalam pemahaman kehidupan ini sebenarnya demikian rekan-rekan muda, bahwa Tuhan itu sangat serius memberikan kehidupan untuk kita. Oleh karena itu kita juga harus meresponnya dengan kehidupan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan tidak pernah bercanda sebetulnya dalam menciptakan kita, sehingga kita juga harus meresponnya dengan baik. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang psikolog, Rollo May namanya, dia mengatakan demikian. Cara paling efektif mencapai masa depan yang cerah adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Sekali lagi Rollo May mengatakan bahwa cara yang paling efektif mencapai masa depan yang cerah adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Memang betul rekan-rekan muda bahwa masa depan, diri kita di masa depan itu ditentukan cara hidup kita pada hari ini sebetulnya. Kenapa kita ada pada hari ini berkaitan dengan masa lalu dan keputusan kita sebelumnya kan sebetulnya. Maka kita ada seperti ini pada hari ini. Kenapa kita bekerja di suatu tempat misalkan. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini semata-mata karena rencana dan rancangan Tuhan. Tidak. Manusia mengikut serta atas ciptaan Tuhan. Jadi bukan semata-mata hanya dari Tuhan saja. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pergumulan yang menarik untuk kita geluti bersama kalau begitu. Bagaimana kita bisa menghadapi masa depan yang tidak kita ketahui, terlebih lagi di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bagian bacaan kita pada hari ini dari Matius pasal 6 adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Rekan muda kalau dibaca, panjang ini khotbahnya Tuhan Yesus. Dari pasal 5 sampai dengan pasal 7 ya, ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit. Tapi yang kita lihat adalah salah satu bagian pengajaran Tuhan Yesus yang bicara tentang hal kekhawatiran. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Semakin bertambah usia kita, tingkat kekhawatiran kita itu semakin banyak sebetulnya. Saya punya 2 orang anak yang masih kecil di rumah, dan saya perhatikan betapa masih enjoy-nya mereka karena masih kecil, rekan muda. Jadi dia nggak tahu tuh COVID, ya dia tahu dia berdoa, tapi ya apa dampaknya tidak begitu diketahui, jadi masih santai-santai saja. Belum menggumuli besok bayar uang sekolah bagaimana, itu orang tuanya yang memikirkan, makan apa pokoknya disediakan, karena masih kecil. Tapi seiring bertambah usia kita, rekan muda, makin banyak hal yang kita gumuli.
Dan kekhawatiran kita juga semakin banyak sebetulnya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sedikit belajar saja tentang apa yang Yesus katakan perihal tentang kekhawatiran ini. Kata khawatir ini dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata merimnao. Dan diterjemahkan di Alkitab bahasa Indonesia itu khawatir. Tapi kata merimnao ini kurang lebih artinya adalah to be anxious about something. Jadi kecemasan yang sangat besar, ketakutan yang sangat besar, kekhawatiran yang sangat besar terhadap sesuatu. Dan sesuatu ini belum terjadi dalam hidupnya. Tetapi kekhawatiran itu ada. Dan menarik sekali ketika Yesus malah mengatakan jangan khawatir. Nah, hati-hati nih rekan muda kalau kita membaca. Apakah kemudian kita tidak perlu lagi khawatir akan kehidupan kita? Mari kita percaya saja Tuhan sediakan masa depan untuk kita. Mari percaya saja kita santai-santai saja dalam menjalani hidup ini, pasti Tuhan akan sediakan. Apakah kehidupan keimanan kita kalau demikian kita pahami seperti itu? Nah, tentu saja tidak ya, rekan muda ya. Bukan berarti kalau kita melihat, nggak usah khawatir atas hidup kita, maka kita santai-santai saja, tidak usah melakukan apa-apa, nanti juga bisa semua Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Nah, ini adalah pemahaman kehidupan keimanan yang sangat keliru kalau begitu. Karena Alkitab sebetulnya sangat menentang sikap dan orang yang malas sebetulnya, saudara-saudara. Alkitab sangat menentang loh, tidak memberikan tempat kemalasan. Bahkan hanya orang-orang yang rajin, orang-orang yang berkarya dan bekerja yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Ada beberapa teks yang menunjukkan bahwa Alkitab dalam hal ini Allah menentang kemalasan. Salah satu ayat yang paling populer Bapak saudara-saudara adalah di Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadikanlah bijak." Belajar kepada semut, binatang kecil, tapi kita diminta untuk belajar. Karena semut ini punya karakteristik mengumpulkan makanan ketika hewan lain tidak mengumpulkan, supaya mereka, koloni semut ini bisa makan ketika pergantian musim. Maka penulis Amsal mengatakan belajarlah kepada semut. Satu lagi, rekan muda, yang saya ingin tunjukkan. Di 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Nah, dikatakan demikian, saudara. "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ketika kami masih bersamamu pun, kami memberimu perintah ini. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Janganlah ia makan katanya. Ini kan kalau kita perhatikan ya, saudara, menarik sekali dikatakan. Jika seorang tidak mau bekerja, maka jangan mau makan. Janganlah ia makan. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu harus ada pengorbanan dan kehidupan serta tanggung jawab di dalamnya. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, seorang penulis seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seorang penulis pernah mengatakan demikian. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Jadi cara hidup kita pada hari ini, apa yang kita putuskan pada hari ini, itu akan menentukan kehidupan setiap kita di hari-hari yang mendatang. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang, hari esok kita, maka yang harus kita lakukan adalah bukan memikirkan apa yang terjadi pada esok hari, bukan fokus ke sana, tetapi kita fokus tentang kehidupan kita pada hari ini. Nah, menarik rekan-rekan muda kalau kita bicara bagaimana bertanggung jawab hidup pada hari ini. Bahkan bangsa Israel dalam
perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kalau rekan-rekan ingat dalam perjalanannya tersebut, bangsa Israel banyak sekali mereka bersungut-sungut, merasa bahwa hidup yang dulu lebih enak daripada hidup yang sekarang. Dan salah satu pemeliharaan Tuhan lewat makanan. Roti mana yang kita bersama-sama tahu ceritanya. Tapi Allah mengajarkan satu bentuk tanggung jawab bagi mereka. Apa itu? Mengambil hanya untuk hari itu saja. Untuk besok nggak usah diambil, nanti Tuhan sediakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Manusia khawatir, takut kurang. Ini kan mirip ya, ketika pandemi COVID-19 ini awal ada, apa yang terjadi? Panic buying. Semua dibeli, dikumpulkan, makanya harga masker sangat melambung saat itu. Karena hanya memikirkan diri sendiri dan khawatir secara berlebihan atas hari esok. Khawatir itu wajar saudara, rekan muda sangat wajar kalau kita khawatir karena kita adalah manusia. Tetapi karena itu kita bersama belajar yang kita lihat di Matius pasalnya yang ke-6, yang Yesus katakan itu jangan kita merry now, ketakutan, kecemasan secara berlebihan. Itu yang perlu kita hindari. Itu yang perlu tidak kita lakukan di dalam kehidupan keimanan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita belajar untuk tidak khawatir secara berlebihan, tapi menghadapi hari esok dengan penuh keimanan dan tanggung jawab. Ayatnya yang ke-33 dikatakan demikian. Dalam Matius pasal yang ke-6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin menunjukkan satu teks lain supaya kita ada perbandingan ya, saudara ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dulu waktu saya sekolah, saya pikir orang-orang yang rankingnya 1, rankingnya 2, hidupnya itu pasti akan sukses. Dulu saya punya pola pikir seperti itu loh. Wah, ini orang yang ranking 1, ranking 2 pasti bakal sukses nih. Nyatanya tidak. Tidak seperti hitungan matematis seperti itu loh saudara. Keberhasilan itu tidak ditentukan dari nilai akademis saja. Wah, ini bukan berarti kita jelek aja nilainya, enggak juga, saudara, bukan itu. Tapi kehidupan bertanggung jawab itu secara kontinu kita perlu lakukan. Sehingga yang berikut yang kedua kita belajar bertanggung jawablah dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga yang paling terakhir, rekan muda, hiduplah di dalam kehidupan orang muda yang punya visi. Amsal 29 ayat 18a mengatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Apa tuh artinya? Saya menggunakan Alkitab bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian, Amsal 29 ayat 18a. Where there is no vision, the people perish. Begitu bahayanya hidup kita kalau kita tidak punya visi, rekan muda. Begitu binasanya hidup kita kalau kita tidak punya visi. Dan yang akan binasa, penulis Amsal mengatakan bukan hanya orang tersebut, tapi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, menghadapi masa depan yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi, tetapi kita punya iman kita kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tapi juga rekan muda, kita boleh hidup di dalam visi, dan bukan visi diri kita sendiri, tetapi visi Tuhan. Nah, saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan kalimat yang dikatakan oleh Mother Teresa. Mother Teresa pernah mengatakan demikian. It's not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Mother Teresa kurang lebih berefleksi demikian, rekan muda. Bukan seberapa banyak yang sudah kita lakukan, tapi seberapa banyak cinta yang sudah kita lakukan dalam melakukan sesuatu. Ini sangat perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita.
bahwa kehidupan pada hari ini adalah berkat Tuhan. Maka mari kita menjalaninya juga dengan baik. Seberapa banyak cinta, kasih sih saudara-saudara ketika kita bekerja, ketika kita sekolah? Apakah kita menjalaninya dengan mengeluh, dengan tidak sepenuh hati? Nah mari saudara-saudara kita menjadi orang-orang muda yang tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Karena hidup ini adalah anugerah. Dan mari kita menjalani kehidupan di dalam pimpinan daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menolong setiap kita untuk boleh melakukannya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami dengar. Tolonglah supaya kami dapat melakukannya. Kini kami bersama tiba di dalam permohonan, dalam doa syafaat. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan di dalam segala permohonan kami ini. Dan kami ingin menyampaikannya juga biarlah di dalam kerendahan hati. Kami ingin berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk ibadah online pemuda GKI Cawang yang sudah boleh dilangsungkan pada tanggal 21 Juni lalu. Biarlah di dalam setiap kegiatan-kegiatan berikutnya Tuhan boleh terus menolong. Kami juga bersyukur untuk kelahiran putri dari Siva, Magdalena, dan Pras pada hari Sabtu lalu. Tuhan boleh memberkati anak tersebut maupun juga ibunya supaya diberikan pemulihan. Terkhusus kami ingin berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang bersama kami hadapi pada saat ini. Berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh memberikan setiap pihak kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan. Kami juga berdoa kami sebagai warga negara dan warga gereja boleh bersiap masuk kondisi new normal ini dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga boleh ikut terlibat dalam hal mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap bantuan pelayanan sosial kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini maupun juga dari jemaat-jemaat lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang terus bekerja pada saat ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, khususnya secara mental ya Tuhan. Beberapa dari mereka sudah cukup lama tidak berjumpa dengan anggota keluarga daripada mereka. Biarlah Tuhan boleh memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan pekerjaannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tenaga ahli yang berupaya menemukan vaksin yang tepat atas pandemi ini. Sehingga dalam hikmat ilmu yang sudah mereka pelajari, Tuhan juga boleh menolongnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang terdampak secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji, bergumul di dalam biaya-biaya kehidupan, dan mungkin juga ada sebagian daripada kami atau kami yang menggumuli kondisi hal tersebut. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong. Dan biarlah kami juga tetap berupaya dan tidak kehilangan semangat hidup dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa setiap rekan yang juga mengalami kelemahan tubuh untuk pemulihan dari Pendeta Ishak Sipasulta. Tuhan yang boleh senantiasa menyertai beliau dan juga keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan iman daripada anak-anak-Mu, rekan-rekan pemuda GKI Cawang. Biarlah situasi saat ini boleh tetap rekan-rekan muda ini, anak-anak-Mu menumbuhkan imannya kepada Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan penata layanan daripada jemaat-Mu di GKI Cawang ini, sehingga setiap penata layanan yang dilakukan boleh berdampak dengan baik, bukan hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan, tetapi juga untuk masyarakat. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk situasi lebih luas lagi di Indonesia dan juga di dunia. Hanya dalam pimpinan Tuhan kami percaya segala sesuatunya dapat baik. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkannya, dan biarlah sekali lagi kehendak-Mu Bapa yang terjadi dan bukan kehendak kami. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Mari kita angkat pujian dari PKJ 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
karena sukacita dan damai sejahtera yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak melupakan betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu melalui pelayanan kasih kami. Kami berdoa agar pelayanan kasih kami dapat membawa sukacita bagi setiap orang yang membutuhkannya. Doa ini kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam situasi dan kondisi sekarang, siapa sih yang gak khawatir akan hari esok, akan masa depannya? Tapi hari ini kita diingatkan kembali supaya tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan akan dan sudah lebih dahulu berjanji. Ada kalimat yang bilang seperti ini. Kualitas kamu di masa depan nanti ditentukan cara hidup kamu sekarang. So kawan, mari kita hadapi masa depan kita. Kita hadapi hari-hari kita dengan berani dan mengisi dengan hal-hal konstruktif dan bijak. Yuk, jadi pemuda yang memiliki visi di dalam Tuhan dan bertekunlah senantiasa. Sekalipun bumi bergoyang, sekalipun bumi runtuh, atau masa pandemi ini terus berlanjut sampai kapanpun, satu yang kita harus ingat, kita punya Tuhan, tempat perlindungan kita, tempat kita berlindung untuk selama-lamanya. Rekan muda, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam sukacita dan pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.